Ya, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah hadir pada Lokakarya yang terakhir atau yang keempat di Sumatera Barat ini. Di sini kita sudah hadir 3 narasumber, Pak Heru Hikayat, Pak Dede Brahmayosa, dan Mas Egi Yunaidi. Baik, sebelum kita mulai Lokakarya ini, marilah kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya bersama. Hadirin dipersilahkan. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum memulai acara Lokakarya di siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yahya. Saya dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya di sini akan bertugas sebagai moderator untuk acara Lokakarya sesi keempat ini, dengan ditemani oleh 3 narasumber kita. Sebenarnya untuk sesi keempat ini direncanakan untuk mendengarkan konsep dari Lokakarya Silek tahun depan seperti apa nantinya, dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada di tengah wabah pandemi COVID ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa saya serahkan ke Mas Heru untuk mengulas Lokakarya di sesi sebelumnya, Pak Heru. Baik, terima kasih Mas Yahya. Selamat pagi teman-teman sekalian. Teman-teman perlu saya ingatkan bahwa ini adalah pertemuan terakhir untuk Sumatera Barat. Maksudnya adalah pertemuan terakhir untuk sesi Lokakarya yang sudah diprogramkan oleh Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. KSMK Platform Indonesia tahun ini memusatkan programnya
4 kali untuk kita cari cara lain, cari saluran lain untuk supaya bisa menyelesaikannya atau merampungkannya. Tapi intinya tetap target dari 4 pertemuan adalah naskah rancangan atau proposal kegiatan untuk Sile Art Festival 2021. Dalam pengertian ini, maka target tersebut dengan satu dan lain cara harus tetap dicapai. Jika 4 pertemuan ini dianggap kurang memadai, sekali lagi kita harus mencari cara lain. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, perlu saya ingatkan pula bahwa pertama kali dirumuskan pedoman pengelolaan platform Indonesiana itu tahun 2017 di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah, dari sejak awal itu sudah dicanangkan target bahwa platform Indonesiana ini mengupayakan penyelenggaraan festival atau kegiatan bertaraf internasional. Sederhananya begini, kita punya kekayaan budaya yang luar biasa. Kemudian kekayaan budaya ini mestilah menjadi posisi tawar bagi bangsa kita di tengah-tengah pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Nah, untuk itu maka dalam hal penyelenggaraan kegiatan, karena kan platform Indonesia menyasar penyelenggaraan yang sifatnya menguatkan ekosistem. Jadi dalam hal penyelenggaraan kegiatan, perlu diupayakan strategi agar kita mampu menjadi tuan rumah yang mendatangkan berbagai kebudayaan lain dari bangsa-bangsa di mancanegara. Nah, persoalan ini gampang dikatakan, tapi pada prakteknya tentu saja menuntut sejumlah hal kembali kepada kesiapan itu. Maka misalnya dalam pelaksanaan platform Indonesiana selalu dipenuhi dengan pertemuan antar berbagai pemangku kepentingan. Nah, keterpaduan antar unsur pemangku kepentingan ini yang kiranya kita anggap sebagai syarat kesiapan menjadi tuan rumah. Nah, itu yang kedua yang kami harapkan kesiapan semacam ini dari teman-teman di Sumatera Barat yang telah menjadi bagian dari platform Indonesia sejak 2018. Nah, yang ketiga terkait dengan krisis pandemik, sebenarnya seperti sudah berkali-kali dipaparkan oleh Mas Egy, ada banyak manfaat di balik keterbatasan dari krisis pandemik ini. Di antaranya adalah lingkup kegiatan yang bisa diperluas, audiens atau pemirsa dari kegiatan bisa meluas melalui cara-cara pengolahan kegiatan online. Jadi paduan antara kesiapan sebagai tuan rumah, lalu keterampilan untuk mengelola platform online, harapannya sih kita bisa menghasilkan kegiatan yang bertaraf internasional itu, yang bukan sekadar mengacu kepada apa-apa yang kita punya di tanah sendiri, tapi bagaimana potensi kita ini bisa bertemu dengan berbagai-bagai kekayaan budaya di tempat-tempat lain yang jauh. Nah, itu harapan-harapannya. Saya pikir sebenarnya saya percaya bahwa teman-teman yang sudah tergabung dalam tim kerja Sile Art Festival punya kompetensi itu. Hanya saja kemudian kita harus bicara tentang konsolidasi swadaya, tentang sinergi di antara kita yang tentu saja selalu dinamis. Nah, bagian itu yang barangkali masih perlu kita bicarakan secara lebih lanjut. Itu sekadar pengantar dari saya. Mungkin dari Mas Dede atau Mas Egy ada bisa menyambung, silahkan. Halo, Mas Dede atau Mas Egy, mungkin bisa menyambung dulu. Silakan Mas Dede.
Atau adakah perwakilan dari Dinas Kebudayaan Sumatera Barat yang hadir di sini? Halo, Bung Heru dan Halo Pak Dede. Mas Dede kayaknya sinyalnya kurang stabil ya. Mas Egi. halo Mas Yahya. Iya. Halo. Iya. Oh ya, Mas sudah, Dede sudah. masuk. Silakan. Ya, halo. Terdengar lumayan baik Mas Yahya dan Kang Heru. Ada terdengar. Silakan masuk. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mas Waalaikumsalam. Yahya, Pagi. Kang Heru, Mas Egi dan teman-teman semua di langsung saja apa yang tadi saya dengar sudah dibicarakan beberapa hal harapan apa namanya atau sebenarnya bukan harapan, target dari pelaksanaan Lokakarya Indonesia kali ini oleh Kang Heru yang dalam beberapa hal saya kira sudah disampaikan sejak dari pertemuan yang pertama dan juga sebenarnya sudah dipaparkan oleh Mas Sudarmoko pada pertemuan yang ketiga minggu lalu ya. Konsep besar atau konsep dasar dari pelaksanaan Sile Art Festival yang direncanakan tadinya akan dilaksanakan di tahun 2020 ini. Dan harapannya itu masih bisa diteruskan atau akan menjadi dasar yang bisa dikembangkan untuk pelaksanaan Sile Art Festival di tahun 2021 nanti. Saya kira dari aspek-aspek dan prinsip-prinsip dasar Indonesiana, apa yang dipaparkan atau sudah disusun oleh teman-teman kurator Sile Art Festival tahun 2020 itu sudah luar biasa, Kang Heru, Mas Yahya dan Mas Egi, sudah luar biasa. Artinya apa? Artinya bahwa di dalamnya sudah ada aspek keberlanjutan. Jadi beberapa program yang dipandang sudah diletakkan fundamennya atau fondasinya itu kemudian rencananya akan diteruskan dan penekanannya adalah pada pendokumentasian secara lebih luas atau melanjutkan proses pendokumentasian pengetahuan di Sumatera Barat untuk menyediakan untuk bisa diakses oleh banyak orang. Jadi ada dua hal, itu menambah pasokan datanya dan kemudian yang kedua memikirkan, teman-teman kurator sudah memikirkan bagaimana agar data itu bisa diakses oleh banyak pihak yang memerlukannya, yang berkepentingan dengan pemajuan kebudayaan di Sumatera Barat. Itu sudah dipikirkan. Jadi dua hal itu sudah dipikirkan. Pendataan sekaligus juga akses datanya. Itu yang pertama di dalam program itu. Kemudian jadi aspek keberlanjutannya sudah dipikirkan, saya kira. Kemudian yang kedua juga sudah ada rencana untuk kemudian memperluas keterlibatan, baik keterlibatan di tingkat Provinsi Sumatera Barat sendiri, yaitu yang tahun 2020 semestinya diikuti oleh 11 kota dan kabupaten. Kemudian sudah ada rencana untuk melibatkan daerah lain di luar Sumatera Barat yang dipandang relevan dan juga berkepentingan dengan Sile Art Festival karena kesamaan objek pemajuan kebudayaan, dalam hal ini Sile. Itu sudah direncanakan dan sepertinya tahun depan akan tetap menjadi salah satu program utama dari Sile Art Festival.
juga sudah dipikirkan sebenarnya jaringan internasionalnya gitu. Hanya saja memang waktu itu dikatakan juga oleh Buya Muasri, saya kira bahwa rencana untuk melibatkan lebih banyak negara di negara luar dalam kegiatan Sile Art Festival itu di tahun 2020 ini sebenarnya belum sempat dijajaki. Itu nanti bisa dijajaki lebih jauh. Jadi aspek pelibatan dan perluasan keikutsertaan saya kira juga sudah tampak di Sile Art Festival. Nah, pola gotong royongnya memang belum sempat tergambarkan, tapi saya kira 2 tahun pelaksanaan Sile Art Festival, pola gotong royongnya sudah mulai terbangun, terutama dalam hal kota, kabupaten, dan provinsi, kemudian juga kota, kabupaten masing-masing dengan komunitas pekerja pelaku budaya di kota kabupaten itu sendiri. Kemudian juga ada keterlibatan Indonesia. Nah, yang dari tahun pertama menjadi PR kita bersama di Sumatera Barat memang pelibatan pihak swasta. Karena mungkin di banyak daerah yang terlibat dengan Indonesiana pun kita punya problem ini karena perusahaan besar atau BUMN yang ada di provinsi itu memang tidak merata kan. Sebagaimana kita tahu tidak semua provinsi ada BUMN besar di sana. Nah, tapi saya kira sudah dijajaki juga oleh teman-teman, karena kalau di Sumatera Barat itu apa-apa pasti yang kemudian pertama kali didatangi untuk kegiatan seni budaya misalnya adalah Semen Padang misalnya. Dan saya yakin sudah coba dijajaki, setahu saya di tahun pertama dulu, tahun 2018 juga sudah dijajaki. Tapi kemudian artinya pola gotong royongnya tinggal dikembangkan, karena saya kira salah satu yang terbaik yang bisa mengembangkan pola gotong royong kebudayaan ya Sumatera Barat melalui Sile Art Festival. Jadi keragaman juga saya kira mungkin belum terlalu bisa kita lihat, tetapi juga tidak ada persoalan kita lihat di dalam Sile Art Festival, karena sebenarnya varian Sile ada banyak dan kemudian bahkan sudah ada rencana untuk melibatkan Pasaman dan Pasaman Barat yang saya kira secara variasi Sile bisa kita pandang sebagai bentuk keragaman ekspresi budaya, dalam hal ini Sile atau olahraga bela diri tradisional. Itu, jadi secara program apa yang akan disampaikan oleh Pak Sudarmoko rencananya hari ini itu sebenarnya sudah pernah coba beliau sampaikan saya kira di pertemuan yang kedua atau yang ketiga, maaf, di pertemuan yang ketiga. Saya nggak tahu apakah targetnya hari ini kita bisa lebih detail, karena harapannya kan sebenarnya programasi itu sudah kita selesaikan di pertemuan kedua atau selama-lamanya di pertemuan ketiga. Maka hari ini sebenarnya bisa melangkah lebih lanjut, karena saya tetap mau mengingatkan bahwa output dari 4 seri lokakarya Indonesiana ini adalah dokumen perencanaan untuk tahun 2021. Nah, sebagai daerah yang sudah satu level dibandingkan daerah-daerah yang lain, dari pertemuan pertama saya kira kita bersama sudah sama-sama mengingat bahwa Sile Art Festival itu harusnya sudah melampaui target yang ingin dicapai oleh daerah-daerah lain, dan sudah ada 2 hal yang kita bicarakan waktu itu, yaitu yang pertama institusionalisasi dari Sile Art Festival atau pelembagaannya, dan yang kedua mendorong sesegera mungkin regulasi entah di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi untuk kemudian menjamin keberlanjutan event ini sebagai platform pemajuan kebudayaan. Saya kira itu Kang Heru, jadi saya sendiri mau mendengar dulu susun bersama hari ini. Mudah-mudahan sudah bisa dengan membayangkan tim pelaksana untuk tahun 2021. Oke, itu dulu. Mas Yahya saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Dede. Mas Egi, ada yang mau disampaikan?
Uh, Baik, maaf tadi saya masih agak gagap dengan HP, tadi berusaha unmute saja saya nggak bisa-bisa. Baik, saya sebetulnya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya cuma berharap saja pada paparan tentang program ke depan itu juga mulai mempertimbangkan sebuah skenario seandainya pandemi ini belum sepenuhnya berakhir. Jadi itu yang tentu saja tidak saya belum melihat di proposal yang lama begitu, dan tentu saja semuanya berharap pandemi segera berakhir, tapi saya pikir harus dibuat sebuah skenario cadangan begitu barangkali. Tidak harus merupakan sesuatu yang kemarin sempat saya dorong untuk misalnya membuat sebuah festival berformat daring, karena dengan sebaran di daerah peserta dan pendukung Silek Art Festival ini yang relatif ada banyak di daerah-daerah pelosok yang notabene sinyalnya kurang, tidak harus daring, jadi bisa saja berbeda bentuknya, masih tetap format yang luring misalnya, tapi mungkin lebih berfokus kepada masalah inventarisasi, pendokumentasian, dan kemudian juga Silek khasanah dan kekayaan budaya Silek itu sendiri, seperti tadi sudah disampaikan oleh Kang Dede, udah Dede sebetulnya, sudah ada rencana ke sana, cuman ketika situasinya belum memungkinkan, barangkali bisa konsentrasi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, juga sudah disinggung oleh Dede sebetulnya, tentang kerjasama. Salah satu problem kerjasama, karena saya selama ini memang sering berkecimpung di komersial, sebetulnya di komunikasi komersial, perusahaan-perusahaan yang mestinya punya potensi untuk kita ajak terlibat, itu biasanya mempunyai program tematik tahunan. Tahun ini misalnya sesuai dengan rencana komunikasi atau branding biasanya yang mereka lakukan, mereka punya tema-tema tertentu. Misalnya tahun ini mereka akan mau dipersif atau mau memposisikan image bahwa dia adalah perusahaan yang ramah lingkungan misalnya, maka adalah perusahaan-perusahaan yang maksud saya ada event-event atau kegiatan, aktivitas yang bertema lingkungan akan dia dukung. Kemudian ada yang misalnya bertema kebudayaan, kesehatan, itu mempengaruhi bagaimana sebuah perusahaan untuk kemudian bisa bekerja sama. Nah, saya pikir langkah pertama kalau ingin memulai kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di sektor privat atau swasta, pertama kita juga punya itu tadi tema. Yang kedua adalah sisi waktu. Biasanya mereka itu sudah punya plan tahunan. Jadi kalau kita punya kita masukkan bulan April atau sama seperti kasus penganggaran kita, agak susah bagi mereka. Jadi sekarang menurut saya kita punya kesempatan dari sisi waktu untuk mulai mengadakan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan, karena mereka memang biasanya membuat plan setahun sebelumnya. Jadi hampir sama dengan strategi atau politik penganggaran kita mencuri waktu lah. Saya pikir itu punya ada sebuah kesempatan kita untuk kemudian bisa harapannya menangguk dukungan yang lebih besar dari sektor swasta. Saya pikir itu dulu dari saya. Saya berharap bisa mendengarkan paparan yang tentu saja bisa mencerminkan peningkatan kualitas dari Silek Art Festival yang sebetulnya ya kalau ngomong kelas kita sering menggunakan Sumatera Barat dan beberapa daerah yang lain itu, sedikit dari beberapa daerah yang lain sebagai contoh
tentang keberhasilan sebuah daerah untuk mengelola untuk membuat tata kelola dan mengkonsolidasikan sumber-sumber yang ada. Saya pikir itu Mas Yahya, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Egi. Dari teman-teman di Sumatera Barat, mungkin ada saran, masukan, atau pendapatnya? Silakan. Ya, Mas. Saya, boleh? Ya, silakan, Pak. Terima kasih, Pak Sekretariat Indonesia. Saya Sinetron. Adalah problem bahwa sejak pertama, menurut saya kita agak disibukkan dengan bahwa Indonesia ingin menanamkan konsep kegotong dan seterusnya. Jadi saya itu oke saja. Tapi yang sering luput adalah ketika Indonesia melepas nilai aset kita ini. Nah, kalau modusnya adalah mencari BND atau BNN yang ada di Sumatera Barat, saya kira kita perlu membahas laporan rapat paripurna DPRD Sumbar yang menyatakan cuma satu BND di Sumatera Barat yang sehat, itu Bang Nagari. Kemudian untuk Semen Padang, kita tahu semua tahu sekarang makan sudah ada usul dia dijadikan bagian produksi saja. Jadi menurut saya untuk BND, BNN lebih baik kita jadikan rencana B atau C saja gitu. Menurut saya yang belum terlihat di Silik Festival adalah bagaimana ini akan dikelola oleh komunitas dan plus mungkin swasta dan mungkin juga ya BUMN kemudian atau BUMD dimasukkan ke rencana berikutnya. Nah ini belum ada saya lihat gitu. Ada dibincangkan tapi tidak mendalam karena kita terlalu disibukkan untuk membuat program dan seterusnya walaupun itu juga penting gitu. Nah yang saya takutkan adalah kejadian yang tetap terjadi ketika acara event terjadi di Sumatera Barat. Seperti 2 kali acara, kemudian hilang begitu saja. Silik Festival. Contohnya Silik Art Camp di Azuari itu kan bagus sekali sebenarnya. Sudah melampaui keinginan dari Silik Art Festival sebenarnya. Mereka sudah mampu mendatangkan orang luar negeri, mereka sudah mampu bahkan menjadikan ekosistem sampai ke pariwisata dan seterusnya. Tapi kadang-kadang akibat manajemen atau bagaimana menjadikan tradisi dan model ini menjadi sebuah keterkaitan atau menjadi satu lempur gitu, itu tidak terjadi sama sekali gitu. Ini yang membuat event atau apa di daerah lah pada umumnya atau di luar Pulau Jawa itu tidak efisien. Nah ini yang menurut saya harus juga dibincangkan gitu. Kalau kita masih terlalu, karena saya lihat juga di beberapa teman-teman kemudian melapor kepada saya bahwa tidak ada niat atau belum ada gerakan yang terlihat bahwa bagaimana ini kemudian dilepaskan ke komunitas gitu, bagaimana menyiapkannya dan seterusnya. Ini yang menurut saya belum terjadi gitu. Karena kasihan juga ada sifat ini. Atau apa sih modus yang paling tepat gitu. Sebenarnya di yang kedua kemarin itu sudah diusulkan beberapa hal. Misalnya di Pariaman itu dalam 1 tahun misalnya sudah ada acara 12 kali gitu, antar nagari gitu. Nah ini bentuk-bentuk seperti ini juga mesti harus dipertimbangkan gitu, untuk dijadikan model untuk tetap menghidupkan staff di tahun-tahun ke depan gitu. Kalau kita mempertimbangkan misalnya IO tidak masuk skema ini,
nggak harus ada tim yang mau berani menghadap ke atau dibentuk tim atau apalah namanya untuk mengajukannya ini. Nah ini tugas dinas kebudayaan itu saya nggak tahu apakah sudah dilaksanakan atau belum. Tapi setahu saya belum ada yang mau berani untuk mengajukan proposal atau mengajukan atau semacam apa ya, bagaimana majunya ke DPRD itu. Saya bisa bilang bahwa ini mesti dijadikan tiap tahun dan seterusnya. Saya kira itu dulu. Terima kasih Pak Sekretariat. Ya, terima kasih Pak. Jadi di sana ada Silekto Nagari juga ya, yang sudah berlangsung bertahun-tahun ya Pak ya. Mas Heru. Yahya, ya Yes. terima kasih Pak Metro. Tadi saya sebenarnya terus terang kurang jelas mendengar suaranya, melewatkan. Tapi kalau saya tidak salah tangkap, salah satu poin yang menyangkut lobby atau pendekatan ke DPRD. Nah, ini adalah satu poin yang juga sudah disinggung berulang-ulang untuk kasus kegiatan yang sudah menjadi bagian dari platform Indonesia sejak 2018, yaitu bagaimana strategi keberlanjutannya. Nah, ketika membicarakan strategi keberlanjutan, kemudian kan juga biasanya membicarakan tentang sumber pendanaan yang jika tidak mendapatkan subsidi dari APBN, maka dari mana lagi sumber pendanaannya? Sebenarnya memang bukannya itu urusannya sumber pendanaan, tapi bagaimana agar terjadi kesepakatan yang lebih mengikat menyangkut keberlanjutan dari kegiatan ini sendiri. Betul sekali bahwa di tingkat daerah, maka hal itu dan unsur Dewan Perwakilan Daerah, apakah memungkinkan ada semacam kesepakatan atau konvensi yang mengikat yang menjamin keberlangsungan dari Sile Art Festival ini sendiri. Nah, ini adalah PR lain yang tentu saja harus bisa dilakukan oleh teman-teman di Sumbar sendiri. Nah, itu tanggapan saya Mas Yahya. Nah, kembali ini kelihatannya sudah ada Pak Yulfitra atau siapapun. Saya pikir dalam pertemuan sekarang yang perlu kita dengarkan adalah paparan baik dari pihak Disbud Dinas Kebudayaan Sumatera Barat ataupun teman-teman yang sudah diajukan untuk menjadi tim kerja Sile Art Festival 2021, entah direktur festival, tim kurator, atau posisi lainnya. Perlu kita dengarkan paparannya pada pertemuan ini. Terima kasih Mas Yahya. Terima kasih. Pak Elfitra, selamat siang. Selamat siang Mas Yahya. Bagaimana? Oh ya, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semua, peserta Lokakarya Indonesiana 2020. Pertama kami mohon maaf karena pada saat bersamaan kita juga ada rapat panitia terkait pelaksanaan MTQ 2020 di Sumatera Barat. Kami mohon maaf pada Bapak Ibu semua, para peserta Lokakarya. Baiklah, yang pertama mungkin kita harus fokus lagi sebenarnya. Artinya apa? Platform Indonesiana kami yakin dan sepakat seperti kita pernah diskusi dengan Mas Heru kalau nggak salah pada awal 2020. Pada waktu itu evaluasi dan pengajuan keikutsertaan yang langsung dipimpin pada waktu itu oleh Pak Dirjen, Pak Hilman Farid. Kami berkeyakinan bahwasanya platform Indonesiana ini bertujuan untuk bagaimana pelaksanaan sebuah festival itu bisa dilaksanakan secara mandiri sebenarnya oleh komunal atau kelompok masyarakat. Kami yakin itu tanpa ada ketergantungan lagi dengan pemerintah daerah dan lain sebagainya. Harapannya seperti itu. Cuma untuk situasi sekarang, 2 tahun pelaksanaan Sile Art Festival, dan tahun ketiga, kami Provinsi Sumatera Barat bersama tim kuratorial dan tim produksi dari tahun 2018-2019 insya Allah ada peningkatan terkait kerjasama, sponsorship, media partner dan lain sebagainya dalam keterlibatan mereka pada pelaksanaan Sile Art Festival.
2018 dan 2019. Yang jadi pertanyaan sebenarnya, yang pertama pola pelaksanaan Sili Art Festival seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kami ingin mengetahui apakah 2020 ada semacam penjelasan atau informasi bahwasanya komunitas-komunitas yang ingin ikut serta dalam pelaksanaan Sili Art Festival atau platform Indonesiana itu bisa mengajukan proposal ke Dirjen Kebudayaan. 2020 kami juga memastikan bahwasanya apakah komunitas-komunitas yang ada di Sumatera Barat bisa langsung ke Dirjen Kebudayaan atau melalui Dinas Kebudayaan Provinsi atau Kabupaten Kota. Artinya apa? Dinas Provinsi kita sudah membentuk namanya tim kuratorial dan tim produksi. Proposal yang diajukan berarti sesuai dengan ide-ide dari komunitas. Akan menjadi permasalahan nanti ke depannya bahwasanya ide-ide ini tidak sinkron atau tidak sinergi dengan konsep kuratorial yang sudah disusun sebelum. Melalui panitia atau Dirjen Kebudayaan, kita bisa mengkomunikasikan ini lagi sehingga apa? Komunitas-komunitas yang akan ikut serta dalam pelaksanaan platform Indonesiana untuk Sili Art Festival bisa lebih dimatangkan komunikasi dan koordinasinya. Kami dari Dinas Kebudayaan yang sudah membentuk tim kuratorial adalah salah satu fungsi tim kuratorial sebelum proposal atau apalah namanya nanti untuk keikutsertaan dari komunitas-komunitas yang ada di Sumatera Barat itu harus melalui Dinas Kebudayaan dan harus melalui tim kuratorial terlebih dahulu. Itu saran kami yang pertama. Yang kedua, untuk masalah pendanaan. Masalah pendanaan ini adalah masalah umum untuk semua provinsi pada saat ini. Apalagi kita mengalami pandemi COVID-19. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, apakah pemerintah provinsi ada lobby ke DPRD dan segala macam. Mungkin kalau bahasa kami, bahasa birokrasi, kita sebenarnya tidak ada lobby. Karena apa? Karena Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat, apalagi kami Dinas Kebudayaan di bawah Komisi 5 dan anggota-anggota DPRD lainnya itu selama ini, sejauh ini sangat concern terhadap event-event kebudayaan. Dan beliau-beliau ini selalu memberikan apresiasi dan perhatian penuh terhadap event-event kebudayaan yang ada di masyarakat. Permasalahan adalah kemarin kita tidak bisa menyesuaikan waktu pelaksanaan itu. Karena apa? Karena selalu kita ingin agenda pelaksanaan Sili Art Festival ini ditentukan setiap tahunnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu catatan kemarin pada pelaksanaan SAF 2019, catatan evaluasinya. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi branding tersendiri dari provinsi. Juga ini bisa menjadi masuk ke dalam kalender wisata budaya Provinsi Sumatera Barat. Untuk masalah pendanaan di Dinas Provinsi Sumatera Barat, sampai saat ini kita masih menganggarkan untuk pelaksanaan Sili Art Festival 2021. Namun pendanaan berapa, besarannya berapa itu masih dalam tahap proses proses perencanaan dan proses pembahasan dengan TAPD, dengan DPRD dan lain sebagainya. Harapannya memang pelaksanaan Sili Art Festival tetap didukung oleh Dirjen Kebudayaan, didukung oleh ekosistem kebudayaan lainnya. Mungkin seperti itu dari kami, dari Dinas Kebudayaan. Dan untuk konsep sendiri terkait bentuk pelaksanaan Sili Art Festival 2021, sebenarnya tim kuratorial sudah mempunyai konsep. Namun seandainya jika pandemi ini masih belum berakhir dan kita harus dituntut untuk pelaksanaan kegiatan yang mungkin lebih efektif melalui luring atau daring, itu kami rasa tim kuratorial dan tim produksi bisa menyesuaikan lagi dengan konsep-konsep kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan. Namun dapat kita pastikan berapa program dan kegiatan itu bisa menyesuaikan atau bisa dilaksanakan melalui daring atau luring tadi. Mungkin kita akan identifikasi lagi, kita akan pilah lagi. Memang itu kewenangan tim kuratorial nantinya dan secara penganggaran pun akan kita sesuaikan. Mungkin itu saja. Dan terakhir mungkin terkait koordinator atau perwakilan pusat atau dalam hal ini Dirjen Kebudayaan
di Sumatera Barat dalam platform Indonesiana. Di sini ada kita BPNB dan BPCB. Untuk 2020 sebenarnya kita sudah komunikasi awal dengan teman-teman di BPNB. BPCB juga kita sudah komunikasi awal, kita sudah rapat beberapa kali dengan teman-teman BPNB dan BPCB. Harapannya memang siapapun nanti akan sebagai koordinator daerah. Artinya apa? Segala aspirasi, segala masukan yang nanti berasal dari tim kuratorial dan teman-teman komunitas lainnya yang akan ikut dalam platform ini bisa diakomodir sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga tidak terjadi lagi miskomunikasi, tidak terjadi lagi misprogram antara beberapa kegiatan atau beberapa daerah yang memang butuh dukungan dari Dirjen Kebudayaan. Terus pola kerjasama juga kami harapkan untuk kedepannya Dirjen Kebudayaan bisa menyesuaikan pola kerjasama jika platform ini melibatkan, karena Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang khusus, yang especially artinya dalam pelaksanaan platform Indonesiana kita melibatkan beberapa kabupaten kota dan kita sebenarnya juga terangkum dalam platform sendiri sebenarnya. Karena provinsi di sini sebagai koordinator dari beberapa kabupaten kota. Berbeda mungkin dengan provinsi-provinsi atau kabupaten kota lainnya di luar Sumatera Barat. Dan tingkat kesulitannya memang kita nilai ini sangat-sangat luar biasa lah, luar dari kebiasaan. Artinya bagaimana kita menyatukan ide-ide dari kabupaten kota dan komunitas-komunitas yang ada di kabupaten kota itu menjadi sebuah rangkuman konsep kuratorial yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan Siliak Festival ini. Mungkin itu saja harapan kami kepada bapak-bapak yang dari Dirjen Kebudayaan atau tim kurator nasional dari Dirjen Kebudayaan, sehingga pelaksanaan Siliak Festival ini ke depannya nanti akan memang sesuai dari apa yang diharapkan oleh kita semua, bagaimana sebuah festival dapat dilaksanakan secara mandiri oleh komunal atau kelompok masyarakat dan dengan bekerja sama dengan ekosistem. Ini kalau ada pertanyaan lagi terkait bagaimana proses kerja atau bagaimana keterlibatan dinas atau bagaimana tanggung jawab dinas untuk pelaksanaan Siliak Festival 2021, kami akan insya Allah siap menjawab apapun itu. Sekian saja, terima kasih Mas Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari tim kerja SAF, apakah ada yang sudah bisa ikut bicara? Mungkin sedikit penjelasan untuk Pak Ilfitra ini untuk tahun ini dan kedepannya, tahun depan juga untuk Indonesiana sendiri akan diampu oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Jadi fokus kita untuk Indonesiana itu pada peningkatan kapasitas dan kualitas dari seniman atau pelaku budaya di daerah yang mengikuti. Jadi kita akan lebih fokus untuk pendukungannya itu ke seperti lokakarya, pendataan, terus bintek itu yang nanti akan kita dukung untuk kedepannya untuk fokusnya. Dan kalau untuk pendukungan festival kita mungkin akan terbatas untuk hal-hal tertentu saja yang kiranya bisa dilaksanakan oleh komunitas gitu. Mungkin dari saya mungkin disambung sedikit kira-kira rencana sampai akhir tahun ini dan persiapan tahun depan, apakah misalnya Desember kita akan ada pertemuan kembali dengan calon peserta Indonesia yang depan atau bagaimana? Melaksanakannya di bulan Januari karena di direktorat itu kan tidak memungkinkan untuk melakukan persiapan 2021 di tahun 2020. Jadi mungkin kita akan running untuk Indonesiana 2021 di bulan Januari tahun depan.
Baik, terima kasih Mas Yahya, Pak Ilfitra. Tadi terkait tentang kerjasama dengan Platform Indonesiana. Pertemuan yang disebutkan Pak Ilfitra di awal tahun itu adalah rapat koordinasi nasional bidang kebudayaan akhir Februari tahun 2020. Itu adalah rapat besar terakhir yang kita selenggarakan di Jakarta sebelum dimulainya kebijakan pembatasan sosial. Nah, memang secara garis besar Pak Dirjen juga dari sejak awal pelaksanaan Indonesiana memberi amanat bahwa sebaiknya pihak pemerintah itu mundur secara teratur dari pelaksanaan kegiatan. Dalam pengertian, harusnya penyelenggaraan kegiatan itu memproyeksikan rencananya pada kemandirian dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Kalau misalnya sebuah kegiatan harus terus-menerus diampu oleh pihak pemerintah, memang berarti ada kegagalan dalam sistem penyelenggaraannya. Nah, dalam hal ini memang kan Ibu Kadis Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah pernah menghimbau bahwa janganlah setelah pelaksanaan ketiga Platform Indonesiana langsung mundur. Artinya ada harapan untuk Platform Indonesiana terus mendampingi pelaksanaan Sileas Festival. Itu di satu sisi, dan ini bukan satu-satunya datang dari Sumatera Barat, dari daerah lain, Kabupaten Lebak misalnya, yang sama-sama sudah menjadi bagian dari Indonesia sejak 2018 juga berharap. Kita juga tahu bahwa pada Rakornas tersebut ada ratusan, 234 tepatnya daerah yang menyatakan berminat untuk menjadi bagian dari Platform Indonesiana. Nah, kalau kita melihat pola peningkatan jumlahnya ya, sekali lagi ini sisi jumlah. Tadi kan Mas saya sudah menyebutkan bahwa dalam struktur baru Kemdikbud, Indonesiana diampu oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, artinya lebih menyasar pada kualitas. Tapi yang sekarang saya mau katakan adalah sisi kuantitas dari sisi jumlah. Penambahan jumlah dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu sedikit sekali, hitungannya masih belasan. Sementara minatnya mencapai angka ratusan. Dengan begitu sebenarnya kalau misalnya Platform Indonesiana tidak lagi secara finansial mendukung Sileas Festival, bukan berarti ditinggalkan begitu saja, tapi karena memang konsentrasinya harus beralih ke daerah lain yang juga ingin ikut menjadi bagian dari Platform Indonesia. Nah, itu satu hal. Lalu hal kedua, sekali lagi tentang skema kemandirian yang perlu segera disusun strateginya dan disusun langkah-langkahnya agar bisa terwujud. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka memang kita perlu strategi, bukan hanya rancangan kegiatan itu sendiri. Sebenarnya sampai pada pertemuan keempat ini kita masih sibuk dengan apa yang disebut programasi, perancangan program terkait dengan bagaimana ihwal penyelenggaraan festivalnya sendiri. Kita belum singgung terlalu banyak. Nah, itu yang nanti kita perlu pikirkan selanjutnya, bagaimana agar skema pelaksanaan festival ini bisa lebih membuka akses bagi keterlibatan pihak pemangku kepentingan yang lebih luas, yang artinya keberlanjutan. Jadi bukan hanya soal jumlah. Nah, lalu berikutnya berkaitan dengan pelibatan kabupaten kota di wilayah Sumatera Barat. Ya sebenarnya kalau buat kami, karena sejak awal kita sudah berkomitmen Sileas Festival di lingkup Sumatera Barat, tentu saja jika ada proposal-proposal yang dilayangkan dari wilayah Sumatera Barat secara logis, perlu kiranya dihubungkan dengan Sileas Festival yang sudah berkomitmen sejak 2018. Tapi dalam kenyataan koordinasi di lapangan sebenarnya ya tidak baik juga kalau selalu meminjam tangan dari Kemendikbud. Ini merupakan bagian dari misi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk membuat rasa kepemilikan atas Sileas Festival itu memang menguat di lingkungan Sumatera Barat sendiri. Artinya pendukungan atas penyelenggaraan kegiatan ini makin menguat, makin melebar di lingkungan Sumatera Barat sendiri. Jadi bukan sesuatu yang struktural dicanangkan dari pihak kementerian. Itu kurang lebih pendapat saya. Terima kasih Mas Yahya. Terima kasih. Dari rekan-rekan di Sumatera Barat mungkin ada masukannya. Mungkin dari Studia Kultura ini Pak siapa ya?
Pak Koko itu, Pak Koko Sudarmoko. Halo, Mas Yahya. Halo, ya. Ya Pak Koko silahkan. Oh ya maaf terlambat ada kuliah. Diskusinya. Ya, yang jelas, maaf yang tidak mengikuti tadi. Mungkin ada beberapa hal yang perlu didudukkan. Saya menyambung Mas Heru aja tadi, Kang Heru. Misalnya yang pertama ada niat ya atau rencana dari Pokja misalnya untuk Pokja Indonesia untuk festival yang akan datang. Kemudian juga ada dinas provinsi, dinas kebudayaan provinsi yang mungkin juga sudah punya rencana atau niat lah kalau sekarang itu, karena 2021 ini kan saya kira menjadi sesuatu yang sangat unik gitu, karena kita menyiapkan SAF untuk 2020, kemudian sangat terbatas pelaksanaannya, kemudian tim kurasi dan produksi di tingkat provinsi juga melihat, merancang dan merumuskan program itu dari sebelumnya. Jadi ini juga sesuatu yang mungkin dokumen yang sudah ada bisa jadi dipakai atau bisa jadi direvisi, seperti tadi pernyataan Pak Il yang terakhir. Tapi juga kemudian kita bisa menyelaraskan apa yang dikatakan oleh Kang Heru tadi, seperti apa kemudian program atau konsep yang akan kita munculkan untuk mengantisipasi pelaksanaan SAF yang ketiga ya, tahun terakhir, dan juga memperkuat peristiwa ini SAF sebagai sebuah platform di Sumatera Barat menjadi sesuatu yang dilaksanakan bersama-sama setelah 3 tahun pelaksanaan. Jadi kalau saya melihatnya tadi, misalnya Mas Yahya tadi bilang ada reorientasi mungkin untuk Indonesiana, saya kira juga kita harus menyelaraskan hal seperti itu. Bukan berarti kita ikut dalam orientasi yang akan dilakukan oleh Pokja Indonesiana, tapi kita memperkuat apa yang nanti kira-kira kalau ditinggalkan SAF ini, kita masih tetap bisa melaksanakannya. Saya konsen saya mungkin di bagian itu, sehingga teman-teman di Dinas Kebudayaan juga sudah mulai merancang seperti apa pasca 3 tahun pelaksanaan SAF, dan teman-teman di komunitas maupun di pelaku atau pemerintah daerah yang lain juga kemudian memiliki konsep yang sama, pemahaman yang sama akan penting atau tidaknya SAF atau festival seperti ini untuk dilaksanakan. Saya kira secara prinsip saya yakin bisa diturunkan pelaksanaannya. Kemudian kita sebelumnya memetakan kalau sekarang kok garis koordinasi maupun pelaksanaan itu ada di komunitas, kemudian pemerintah daerah, kemudian di pemerintahan provinsi dan Indonesiana misalnya. Kemudian tahun berikutnya kita sudah bisa menurunkan garis seperti itu dari provinsi dan dengan pemerintah daerah, komunitas dan pelaku di lapangan. Sebenarnya sesuatu yang sangat mungkin untuk dilakukan. Tapi transisi seperti ini saya kira juga perlu dipersiapkan. Saya tentu saja berada di posisi yang katakanlah posisi yang mungkin
tidak memiliki kuasa untuk itu. Jadi, tapi kalau kita menyatukan diri bersama-sama, saya kira bisa kita bisa kita atasi begitu. Ya mungkin gambaran atau pandangan saya sementara itu karena harus menyambung dari yang terakhir tadi. Gitu Mas Yahya. Baik, terima kasih Pak Koko. Mengenai Silek ini kan sebenarnya sudah mengakar ya di Sumatera Barat. Itu ada nggak mungkin ide untuk misalnya kabupaten kota itu menyelenggarakan sendiri gitu, nanti puncak kegiatannya itu bisa digilir gitu loh di kabupaten kota yang terlibat gitu kan. Jadi mereka merasa diperhatikan gitu loh sama dinas gitu provinsi ya. Biasanya kan kalau daerah itu dikasih kesempatan untuk jadi tuan rumah, dia merasa bangga gitu karena dipercaya untuk menyelenggarakan suatu kegiatan gitu. Cuman ini untuk ibaratnya acara puncaknya saja gitu. Ya, gini mungkin gambarannya kita kemarin sebelumnya kita punya gambaran gelanggang silih berganti ya. Yang menjadi tuan rumah di rotasi, ditukar digilir begitu. Yang sudah berjalan dan cukup bergengsi untuk pelaksanaannya. Saya kira ini potensi yang sangat besar, hanya saja mungkin staf kemarin tidak cukup kuat ya menampung atau melibatkan sekian banyak potensi yang ada ini. Cuma kalau untuk yang tadi itu kalau diturunkan polanya, saya kira ini sesuatu yang sebenarnya sangat potensial untuk dilaksanakan. Kita maksudnya peristiwa dan lembaga-lembaga yang mendukung pelaksanaan seperti ini sudah sangat tersedia, sangat kuat di lapangan. Hanya saja memang perlu yang tadi itu ada satu ruang bersama ya, ada platform bersama yang bisa mengaitkan dan terlepas dari persoalan-persoalan yang kadang-kadang tidak prinsip begitu. Hanya keinginan kita mungkin yang harus diperkuat atau didukung sepenuhnya oleh yang punya peran untuk itu. Jadi hanya mengaitkan satu dengan yang lain, menghubungkan satu yang lain untuk memiliki sebuah katakanlah sebuah festival yang bisa dikatakan cukup bergengsi gitu, cukup kuat untuk menghubungkan satu dengan yang lain itu. Baik, terima kasih Mas Koko. Mungkin dari narasumber ada tanggapan? Pak Dede? Ya, Mas Yahya, menyambung aja. Sebenarnya juga memberi bayangan salah satu topik yang sebenarnya paling menarik yang ingin kita bicarakan juga terkait dengan Silek Art Festival ya, yaitu soal keberlangsungan atau ketersambungan dari Silek Art Festival sendiri kan tentu saja tidak bisa dilepaskan dari skema pembiayaannya setiap tahun. Dan seperti yang saya juga tadi sudah bilang ya, bahwa di Sumatera Barat mungkin tidak seperti kota-kota di Jawa terutama, di mana ada banyak BUMN besar dan swasta ya, perusahaan swasta besar yang bisa mensupport itu dan bisa dilibatkan di dalam skema kerjasama. Tapi mungkin dinas dan teman-teman yang sudah diminta untuk menjadi kurator dan tim produksi sebagaimana yang dikatakan Pak Ilfitra tadi,
mungkin bisa melihat beberapa poin yang tergambar dari apa yang dibicarakan Pak Esmetron ya. Dan saya kira juga berulang kali sebenarnya Pak Dirjen bicara, meskipun kita semua juga belum bisa melihat bagaimana cara membuat sistemnya gitu ya, untuk kemudian misalnya melihat peluang untuk memanfaatkan dana desa. Misalnya ini contoh salah satu yang tadi bisa terbayang. Kita sih belum lihat juga praktik baiknya gimana. Halo Pak Dede, terputus suaranya. Ya, halo Mas Yahya. Ya, sudah. Silakan dilanjutkan Pak. Tadi Oke, sempat terputus. Iya. Tapi ya misalnya gitu, sudah berulang-ulang dikatakan bahwa penelusuran teman-teman staf ahli misalnya di Direktorat Jenderal Kebudayaan itu mengatakan bahwa ternyata ada 18 lembaga dan kementerian yang berkepentingan atau relevan dengan pemajuan kebudayaan. Nah, cuman mungkin dari tingkat di tingkat kementeriannya sendiri, saya kira juga kita belum bisa mengetahui atau bisa menjadi salah satu rencana strategis dalam tidak hanya di Sili Art Festival saya kira, tapi mungkin Sili Art Festival yang pertama kali akan memikirkannya, karena Sili Art Festival saya kira sudah berulang-ulang kita katakan merupakan salah satu praktik baik di dalam misalnya kalau saya juga membayangkan kalau di Sumatera Barat itu karena swasta dan BUMN besar tidak ada, jadi hanya ada dua pihak yang biasanya selalu didatangi. Tadi saya sudah bilang Semen Padang dan satu lagi ditambahkan tadi Bang Dari. Sumatera Barat itu pernah punya sistem filantropi sebenarnya, Mas Yahya. Kebudayaan, tapi karena mungkin kekuatan terbesarnya adalah para perantau. Jadi dulu pernah ada gerakan, tentu saja dengan plus minusnya, gerakan 1000 Minang gitu ya. Jadi Gebu Minang itu namanya dulu, gerakan 1000 Minang. Itu para perantau yang kemudian sebenarnya menghimpun sumber daya ya, dengan cara masing-masing dan dengan besaran masing-masing untuk kemudian menjadi modal yang luar biasa besar sih saya kira. Untuk waktu itu mungkin yang disasar belum kebudayaan, karena kebudayaan masih berada di pinggir ya, kebudayaan sebagaimana yang kita pahami sekarang gitu. Pemajuan kebudayaan belum menjadi topik yang dibicarakan. Tapi itu bisa menjadi contoh untuk kemudian mungkin kita bisa mencoba menyusun strategi serupa itu juga dalam hal pemajuan kebudayaan di Sumatera Barat. Saya sendiri masih meraba-raba karena saya juga berdomisili di Sumatera Barat. Tapi ya seperti Mas Koko, saya sepakat gitu. Sebenarnya kalau ada duduk bersama atau dalam bahasa Esmetron tadi tim khusus gitu yang terus-menerus memikirkan itu, ya mungkin mudah-mudahan ke depan kita ketemu satu formulasi untuk kemudian menjamin keberlanjutan Sili Art Festival ini. Di luar itu, di luar soal menjamin keberlangsungan melalui penyusunan strategi konsolidasi sumber dayanya,
Saya kira yang paling menarik dari tahun pertama pelaksanaan Sile Art Festival dan kemudian dilanjutkan di tahun kedua, itu adalah sama gitu ya. Yang paling menarik adalah bagaimana sejauh ini cara koordinasi dan konsolidasi yang dilakukan oleh Sile Art Festival yang saya kira akan menjadi salah satu sumbangan pengetahuan berharga dari Sile Art Festival yang bisa dilihat oleh daerah-daerah lain jika ingin membangun platform gotong royong serupa yang dikerjakan oleh Sile Art Festival. Nah, dari cerita Pak Ediwar dan Mas Koko ya, Mas Sudarmoko di pertemuan yang pertama dan yang kedua sebenarnya sudah agak terbayangkan sedikit di antaranya adalah itu program tidak persis semuanya dibuat oleh tim kurator gitu. Jadi tidak semua program di Sile Art Festival diusulkan oleh tim kurator gitu. Melainkan ada upaya tim kurator untuk kemudian mendengarkan juga program-program yang dirancang oleh kota dan kabupaten. Nah, cuman kita belum terbayang nih detailnya bagaimana sih itu caranya, apakah dulu di awal tahun untuk kemudian mengetahui program-program itu atau bagaimana. Sebenarnya saya ingin melanjutkan ke sana waktu itu gitu, tapi ya belum sempat gitu. Nah, yang terbayangkan bahwa setelah itu barulah tim kurator kemudian merancang program dengan mempertimbangkan juga program-program yang sudah ada di kota dan kabupaten. Kemudian tim kurator punya upaya untuk mempertajam konsep-konsep ini dan membuatnya relevan dengan program-program utama di dalam di dalam Sile Art Festival. Sementara itu direktur festival dan jajarannya ya, direktur festival dan jajarannya dalam hal ini waktu itu diceritakan oleh Pak Ediwar, itu turun ke daerah-daerah untuk kemudian membuat semacam MOU dengan kota kabupaten gitu. Bagaimana cara mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Yang itu yang juga detailnya saya sebenarnya penasaran ingin tahu. Yang menurut saya itu produksi pengetahuan yang berharga sekali gitu. Bagaimana kalau kita buat semacam seperti SOP-nya Sile Art Festival itu dalam hal kurasi dan produksi gitu, karena dua-duanya nyambung. Saya membayangkan itu waktu itu sebagai satu topik yang menarik untuk didengarkan dan kita dokumentasikan. Itu sih Mas Yahya. Jadi ya beberapa poin dari Pak Ilfitra misalnya saya kira bisa jadi catatan penting ya, bahwa teman-teman sudah menyadari atau kemudian sudah sampai pada hasil musyawarah untuk kemudian waktu pelaksanaan festival Sile Art Festival ini harus bulannya gitu, agar dia kemudian orang bisa lebih siap untuk kemudian datang ke festival ini. Kemudian juga ya mungkin untuk mengkonversi ke konsep daring itu juga rasanya tim kurator Sile Art Festival tidak akan kesulitan karena sudah sudah punya 2 tahun pengalaman dan orang yang duduk di sana saya kira sudah sumber daya manusia yang terbaik yang dimiliki. Itu mungkin Mas Yahya komentar saya. Jadi mudah-mudahan di luar forum ini tampaknya, karena nanti silakan saja, saya sepakat dengan Kang Heru, mungkin nanti kita bisa bicara juga dengan Pokja, apakah di dalam Pokja, apakah untuk konteks Sumatera Barat kita perlu memikirkan forum tambahan itu di luar forum 4 kali lokal karya ini. Baik, Mas Yahya silakan, saya kembalikan. Terima kasih Mas Dede. Dari yang lainnya, mungkin nih Pak Rizal ini, atau Pak Ilfitra lagi? Ya, Mas Yahya. Mungkin saya menanggapi sedikit, Mas. Silakan. Terkait
tadi yang disampaikan oleh Pak Dede, sebenarnya SILE itu sebelum adanya kegiatan atau platform Indonesia SILE Art Festival, SILE itu sebenarnya sudah ada di pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival SILE, apakah seperti yang disampaikan oleh Pak Sudarmoko tadi, Gelanggang Silih Baganti, dan kegiatan-kegiatan SILE yang ada di kabupaten kota lainnya itu sebelumnya tetap terus berjalan. Jadi tidak usah diragukan. Festival atau bentuk kegiatan lainnya dengan materinya SILE itu saya rasa di nagari-nagari pun atau di kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat itu tetap keberlangsungannya tetap terlaksana. Yang pertama. Terkait pemanfaatan atau partisipasi dana nagari atau dana desa itu memang sudah dimulai sebenarnya pada tahun 2018 dan 2019, dan itulah salah satu dampak terbaik dari pelaksanaan platform Indonesiana ini. Artinya apa? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Dirjen Kebudayaan, sudah melakukan koordinasi proaktif dengan kementerian-kementerian lainnya, masuk Kementerian Desa dan kementerian-kementerian lainnya untuk memang menyisipkan sebagian dana kebudayaan pada anggaran-anggaran kementerian yang ada di kementerian-kementerian lainnya. Dan dampaknya apa? Memang belum semuanya, belum semua nagari yang memang menganggarkan anggaran kebudayaan. Cuma untuk tahun ini, sepengetahuan kami dan informasi yang kami terima, memang hampir semua nagari dan desa di Sumatera Barat sudah mempunyai atau menganggarkan alokasi penganggaran untuk anggaran-anggaran kebudayaan. Yang pertama, dan mereka menyesuaikan dengan prioritas dan sumber daya di nagari itu sendiri. Apakah itu SILE, apakah itu masalah adat dan lain sebagainya, sesuai dengan 10 objek kemajuan kebudayaan. Yang kedua, Mas, terkait tata kelola tadi. Kami juga dapat menjelaskan tim kuratorial dan tim produksi sudah bekerja dari tahun 2018 dan 2019 seperti itu juga. Perbaikan tata kelola ini itu terus kita laksanakan. Jadi tidak usah ragu lagi. Pada tahun 2019 itu tim kurator sudah melakukan koordinasi yang intens dengan teman-teman yang ada di kabupaten kota terkait dengan pemerintah daerahnya. Dan 2020 pun seperti itu. Kita mematangkan program atau konsep kuratorial memang seperti apa program-program yang sudah ada atau konsep yang sudah ada dari teman-teman di kabupaten kota yang sudah mereka koordinasikan dengan komunitas-komunitas yang ada di kabupaten kota. Idealnya kan seperti itu. Dan tim kuratorial memang di sana mengkaji, mengefektifkan kembali program-program yang mereka usulkan dari kabupaten kota. Dan konsep tata kelola ini kita sudah jalankan sebenarnya. Tata kelola, gotong royong, koordinasi, komunikasi, dan lain sebagainya, itu kita sudah jalankan. Tim kuratorial sudah menjalankan, dan tim produksi juga sudah menjalankan konsep ini. Tidak usah dilakukan lagi. Namun yang jadi pertanyaan kami sebenarnya, yang pertama, masalah branding tadi, masalah branding SILE Art Festival, mau dibawa kemana? Karena dalam 7 resolusi kebudayaan, mungkin 6 resolusi kita sudah laksanakan. Cuma ada resolusi keempat, kalau tidak salah, itu yang akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apakah festival ini hanya akan dilaksanakan hanya untuk festival kebudayaan kah, tanpa membawa dampak pada masyarakat dalam artian penambahan kesejahteraan atau meningkatkan kesejahteraan dalam segi ekonomi? Itu yang harus kita pikirkan sebenarnya. Artinya apa? Supaya festival ini bisa dilaksanakan mandiri oleh masyarakat, tentu ada dampak ekonomi yang berarti bagi masyarakat sehingga mereka bisa melaksanakan sebuah festival secara mandiri. 2019 pada waktu itu, kalau tidak salah Kang Cecep pernah datang ke Sumatera Barat. Saya juga sempat berdialog. Malah Kang Cecep di dialog kami atau komunikasi kami menyatakan, bisa nggak Kang Cecep untuk sumber daya SILE di Sumatera Barat kan luar biasa. Bisa nggak kita dirikan semacam sekolah stuntman di Sumatera Barat? Artinya apa? Dalam sebuah pelaksanaan sebuah festival itu ada dampaknya untuk membuka lapangan pekerjaan, samping untuk meningkatkan kekuatan para perantaunya yang memang berada di luar Sumatera Barat, dan jumlahnya mungkin melebihi jumlah penduduk Sumatera Barat sendiri. Itu adalah kekuatan terbesar. Jadi
kalau seandainya mungkin fokus kita untuk arahnya, saran kami sebenarnya, dan juga ini sebagai bahan masukan terhadap tim kuratorial dan pada kami juga, bagaimana kedepannya kita harus merancang apapun itu namanya, apakah Sili Art Festival atau kegiatan festival kebudayaan lainnya, itu kita sudah harus memikirkan dampaknya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, bagaimana kita meningkatkan itu, bagaimana formulanya, itulah yang harus kita bicarakan, dan sebaiknya memang di forum ini atau di Lokakarya ini kita menjurus ke sana. Karena kalau seandainya kita hanya meminta keterlibatan seperti yang Mas Edu sampaikan tadi, kuantitatif, kita tidak mengkaji kualitatifnya, itu memang output atau target kita tidak akan pernah tercapai. Kalau kita hanya meminta partisipasi dan keterlibatan komunitas-komunitas atau masyarakat dalam perhelatan festival kebudayaan. Nah, mungkin kita bisa mencontoh Banyuwangi yang sampai saat sekarang ini mereka sudah mempunyai 100 lebih festival. Kenapa? Dan mereka memang melaksanakan festival secara mandiri sebagian besar. Nah, kita yakin itu. Dan kenapa mereka bisa melaksanakan itu secara mandiri? Karena memang sudah ada dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat atau dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Mungkin kita harus memikirkan formula itu ke depannya, sehingga apa? Sehingga cita-cita, harapan dari 7 resolusi itu bisa tercapai dan bisa kita aplikasikan dalam tataran program dan kerja antara pemerintah daerah, kami ini pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, bahkan basis kebudayaan itu sendiri yaitu nagari atau desa. Mungkin itu dari kami. Selanjutnya mungkin bagaimana kita menyikapi atau bagaimana program Sili Art Festival ke depannya. Kami memang sangat meyakini bahwasanya tim kuratorial dan tim produksi sudah memikirkan itu, apalagi dengan situasi yang sekarang. Nanti mungkin kita tinggal menyisip lagi dan mengidentifikasi lagi program-program yang sudah ada. Sekian Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Yahya, izin menanggapi. Silakan. Ilfitra, mohon maaf, jaringannya kurang baik, jadi saya tidak bisa menangkap semua poinnya. Jaringan saya jadi tadi keluar masuk. Tapi bagaimanapun kalau misalnya poin-poin yang barusan dikemukakan oleh Pak Ilfitra harus dibahas dalam Lokakarya ini, ya tidak bisa. Ini hari Jumat, artinya waktu kita juga sudah tinggal berapa menit lagi, 15 menit lagi. Dan ini ada pelaksanaan yang terakhir. Kami dari Platform Indonesiana sudah memberi fasilitasi berupa 4 pertemuan daring, 4 kali pertemuan online, dan ini adalah pertemuan terakhir. Nah, artinya apapun itu yang mau dicita-citakan, mau mengacu ke Banyuwangi atau kemana, sebenarnya itu kembali kepada sinergi yang ketika tadi saya menyinggung soal jumlah, bagaimanapun karena pihak kementerian harus memperhitungkan cakupan nasional yang artinya ada lebih dari 500 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Bagaimanapun hal itu harus diperhitungkan, bagaimana agar Platform Indonesiana ini bisa menyebar, bisa lebih melayani katakanlah wilayah yang lebih luas. Nah, maka sekali lagi kembali kepada teman-teman di Sumatera Barat sendiri, baik dari unsur dinas maupun unsur komunitas, terutama yang saya pikir apa boleh buat, kita harus bisa memanfaatkan saluran komunikasi lain di luar forum Lokakarya ini. Dari mana mulainya? Tentang pelibatan wilayah nagari misalnya, itu juga seingat saya paling tidak sudah disinggung sejak diskusi panel bulan Juni tahun 2019 yang baru lalu. Saya kebetulan hadir pada saat itu. Kita sudah membicarakannya, dan waktu itu Pak Yudi yang saat itu masih menjadi kepala bagian di Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan juga menanggapi, dan tanggapannya positif dalam pengertian skema pelibatan wilayah nagari atau wilayah desa adalah sesuatu yang sangat layak untuk dijajaki dan dilaksanakan. Nah, sekarang Pak Yudi sudah menjadi direktur dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang mengampu Indonesiana. Jadi sebenarnya kalau lihat dari perencanaan di atas baik alurnya,
Jika hal ini misalnya kita kemukakan ke Pak Direktur, Pak Yudi, dia sudah mengerti sejak tahun lalu, dia sudah meresponnya secara positif. Nah, tapi kan kerja-kerja koordinasinya kemudian harus dilakukan berjejaring ya, bertemu daring maupun luring bersama perangkat atau pemangku kepentingan yang kita maksudkan di wilayah desa, di wilayah nagari, di kabupaten kota lainnya, di wilayah Sumatera Barat dan seterusnya. Artinya masih ada banyak kerja berjejaring yang harus kita lakukan. Nah, sekali lagi karena waktunya sudah mau habis, apa boleh buat kita harus mengupayakan saluran-saluran lain, dan artinya juga kita kembali ke Dinas Kebudayaan Sumatera Barat harus bisa memfasilitasi lebih terpadu, terus berjalan terpadu. Saya pikir di antara kami juga bersedia. Saya nanti kelak untuk pertemuan online seperti ini. Kita Oke, baik. Terima kasih Mas Heru. Sebenarnya sangat menarik ya bagaimana tim kurasi dan Pemda sendiri untuk bisa membuat Silek ini namanya dikenal luas di masyarakat, jadi bisa menghasilkan sebagai ekonomi budaya, jadi ekonomi yang berbasis budaya. Seperti di Banyuwangi dengan kearifan lokalnya, dengan budaya lokalnya itu bisa mendatangkan penghasilan bagi masyarakat pelaku budayanya. Saya rasa itu perlu dipikirkan konsepnya ke depan, bagaimana mengemas Silek ini sebagai pertunjukan yang dinanti oleh banyak orang itu, sehingga nantinya akan menghasilkan pendapatan bagi pelaku dan komunitas di sekitarnya gitu. Dari komunitas teman-teman lain mungkin ada pendapat atau masukannya, dipersilahkan. Ya. Ya, silakan. Saya kira poinnya adalah harapannya teman-teman di Sumatera Barat, baik dari dinas maupun dari tim kurator dan tim juga dari teman-teman lain yang memperhatikan Silek Art Festival, meskipun mereka mungkin tidak terlibat di dalam tim pelaksana. Dari pembicaraan kita sebenarnya adalah Sumbar itu sudah waktunya juga difasilitasinya satu level di atas yang sekarang difasilitasi. Saya kira itu poinnya, Mas Yahya. Fasilitasinya harus pada fasilitasi institusionalisasi tadi temanya gitu. Jadi pelembagaannya akan seperti apa, mekanismenya akan seperti apa untuk menghimpun sumber daya untuk menjamin keberlanjutan Silek Art Festival, dan kemudian mekanisme serupa apa juga untuk kemudian menjamin rasa kepemilikan oleh masyarakat, yang salah satunya tentu saja adalah bicara soal dampak ekonomi gitu. Jadi saya kira yang disampaikan Mas Koko, Ilfitra, dan kemudian Pak Esmetron itu arahnya adalah harapannya fasilitasi yang diberikan oleh platform Indonesiana juga satu level di atas yang sedang difasilitasi sekarang. Saya kira poinnya itu gitu. Jadi mungkin fasilitasinya adalah mempertemukan pihak-pihak ini di Sumatera Barat gitu. Mungkin forumnya, saya nggak tahu apakah itu bisa menjadi salah satu agenda Silek Art Festival di tahun 2021 ya. Tapi forumnya sudah tidak lagi bicara Silek sebagai
sebagai objek pemajuan kebudayaan, sudah bukan itu poinnya, tetapi forumnya itu adalah bagaimana menjamin keberlangsungan Sile melalui perangkat-perangkat hukum dan perangkat-perangkat regulasi dan bentuk-bentuk institusionalisasinya gitu, pihak-pihak yang terlibat dan lain-lain. Forumnya sudah harus di level itu, saya kira sudah, karena sudah digarisbawahi kalau soal mengangkat OPK Sile sebenarnya sudah beres di Sumatera Barat, dan apa namanya, forum yang dibutuhkan sebenarnya sudah bukan bagaimana menggali Sile sebagai OPK, sebagai inspirasi karya-karya kontemporer. Kalau itu saya kira sudah lewat gitu. Itu saya kira poinnya dari pembicaraan hari ini gitu. Jadi saya nggak tahu apakah kemana arahnya, apakah maksudnya bukan kemana arahnya jelas, tapi siapa yang bisa membuat ini terlaksana? Tentu harapannya kalau dari tadi Pokja, yang mudah-mudahan tahun depan seperti tadi informasi memang akan mengampu Indonesiana. Gitu. Jadi ini arahnya adalah ke Direktorat PTLK, saya kira, bahwa kalau mau memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia, maka yang untuk konteks Sumatera Barat yang diperlukan sebenarnya adalah fasilitasi untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan atas bukan pemajuan kebudayaan ya, berkepentingan atas proses pelembagaan pemajuan kebudayaannya. Gitu. Kalau di Sumatera Barat levelnya sudah harusnya di sana. Dan saya kira itu yang disampaikan oleh Pak Ilfitra terakhir ya. Arahnya ke sana Mas Yahya. Saya sepakat gitu. Memang sudah fasilitasinya sendiri juga sebenarnya harusnya sudah naik satu level. Gitu Mas Yahya, silakan. Ya. Kalau di Sumatera Barat sendiri ini Silek sudah ada lembaganya atau asosiasinya belum? Sudah lengkap kalau asosiasi-asosiasi yang bersebar itu, baik di tingkat nagarinya sebenarnya organisasi tradisionalnya sudah ada, kemudian organisasi yang nasional gitu biasa IPSI dan lain-lain sudah ada, kemudian juga yang paling menarik saya kira dan yang paling kuat itu organisasi tradisionalnya Mas, mereka tidak punya cara-cara tersendiri untuk kemudian membuat pertemuan antar sasaran, membuat pertemuan antar aliran dan lain-lain. Gitu. Kalau secara kelembagaan seperti itu sudah ada. Nah, yang kita persoalkan dan merupakan target dari Indonesiana secara umum sebagai platform dan juga menjadi cita-cita dari teman-teman di Sumatera Barat sendiri, nah, artinya itu semua pihak, dinas, teman-teman komunitas, dan teman-teman yang pemerhati dan lain-lain sebenarnya adalah institusionalisasi dari Sile Art Festivalnya sendiri, pelembagaan Sile Art Festivalnya gitu Mas Yahya. Nah, ya jawaban saya itu Mas Yahya. Ya, kita di PTLK itu kan memfasilitasi komunitas untuk membentuk asosiasi. Jadi seperti yang maksudnya yang asosiasi yang berbadan hukum gitu Pak. Jadi nanti yang asosiasi yang sudah terbentuk tapi belum punya badan hukum, belum punya ADART itu kita fasilitasi. Itu ada juga di PTLK gitu Pak. Iya. Gitu. Mungkin dari yang lain atau Mas Egi nih diam-diam baik nih Mas Egi. Yang lain mungkin ada pendapatnya.
Mas Yahya, saya pikir juga waktunya sudah. Mas Egi mau masuk? Halo, Mas Egi kayaknya kesulitan itu deh, koneksi internet. Mas Yahya karena waktunya juga memang sudah pendek. Mas Egi, halo? Ya, silakan Mas Egi terakhir ini. Silakan saja, kayaknya memang saya agak kesulitan ini sinyalnya. Sementara terus saja. Baik. Mas Yahya, saya pikir memang karena waktunya juga sudah tinggal sedikit lagi, saya setuju dengan apa yang dibilang tadi bahwa di Sumatera Barat dalam kasus Sile Art Festival memang perhatiannya sudah perlu juga tertuju pada soal kelembagaan ya, kelembagaan dari penyelenggaraan Sile Art Festival ini sendiri. Kelembagaan adalah bagian dari strategi penyelenggaraan berjangka panjang. Nah, tapi tentu saja karena ini sudah pertemuan terakhir, fasilitasi yang saat ini disediakan oleh Direktorat PTLK sudah tidak bisa lagi menampung diskusi-diskusi tersebut. Maka menurut saya kesimpulan yang paling rasional dari 4 kali pertemuan di wilayah Sumatera Barat ini adalah perlu diupayakan pertemuan lanjutan, dan saat ini pihak yang saya pikir paling bisa untuk kita harapkan bisa memfasilitasi pertemuan lanjutan itu adalah pihak Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana agar perancangan Sile Art Festival tahun depan itu bisa lebih memenuhi keinginan kita bersama, artinya kualitasnya meningkat. Lalu juga ada proyeksi keberlanjutan berjangka panjang. Demikian kiranya terakhir dari saya, Mas Yahya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heru. Ya, mungkin dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 11, kita akhiri saja untuk sesi keempat ini. Dari Pak Koko ini nanti mungkin proposalnya disesuaikan ya Pak ya, dengan kondisi sekarang. Untuk tahun depan konsepnya pasti ada sedikit perubahan. Ya, ini aja Mas Jaya. Ya. Yang pertama tentu kita sebagai tim yang dibentuk, tim kurasi dan produksi staff ini tentu kewenangannya terbatas ya untuk perencanaan ke depan karena terkait dengan struktur yang ada. Saya kira kalaupun masih diperlukan untuk revisi atau penajaman atau pengalihan program dan sebagainya, kita akan menunggu informasi lebih lanjut dari Dinas Provinsi dan juga mungkin Indonesiana. Terus apakah kita akan memang dipastikan 2021 akan ada atau termasuk segala sesuatu yang terkait dengan itu. Baik pembentukan tim, siapa yang akan ada di situ, kemudian masalah keterlibatan kawan-kawan di Pemda dan di komunitas dan lain sebagainya. Saya atau kami mungkin akan menunggu informasi lebih lanjut dari itu. Kemudian sebelum saya ingin mengingatkan juga diskusi dengan Kang Heru tentang kemungkinan untuk mengikuti tema-tema dulu lingkaran ya atau tematik, misalnya SAF dengan Banten atau Lebak, kemudian dengan yang lain dan sebagainya, itu mungkin salah satu yang mungkin bisa dikerjakan dalam jangka yang panjang begitu, jadi tidak betul-betul kemudian dilepaskan, karena kita juga punya SDM yang cukup banyak di sini yang bisa mungkin antar satu daerah alumni pelaksana Indonesiana misalnya, ini masih bisa terhubung dengan yang lain. Misalnya kekuatan kita di sastra bisa dengan Jogja kalau masih terlaksana, atau dengan yang lain ada seni pertunjukan, ada musik, ada seni rupa dan sebagainya. Dulu pernah kita diskusikan, mungkin bisa menjadi satu pengingat saja. Kemudian juga yang terakhir kemungkinan untuk mungkin masukan untuk Indonesiana ya, tim kurasi dan produksi Indonesiana bisa membagikan juga best practice ya, seperti yang disebut Dede tadi, kira-kira seperti apa bentuknya gitu, karena kita juga sebenarnya ingin tahu lebih jauh ya. Kalau saya kebalikan dengan Dede, kalau Dede ingin tahu apa yang terjadi di dalam SAF,
kami juga sebenarnya ingin tahu apa yang terjadi dengan Indonesiana begitu secara keseluruhan. Jadi ini mungkin satu persoalan yang, atau bukan persoalan sih, tapi satu kemungkinan pengetahuan yang bisa dibagi begitu, karena teman-teman kurasi produksi Indonesiana mungkin punya himpunan pengalaman, pengetahuan bagaimana sebenarnya pengelolaan Indonesiana atau secara keseluruhan pengelolaan kebudayaan ini bisa dijadikan sebagai sebuah pengetahuan bersama juga. Jadi saya kira ini juga penting bagi kita sebagai salah satu pelaksana dari program Indonesiana di tingkat provinsi atau daerah untuk mengetahui juga kira-kira bisa tidak kemungkinan untuk sharing pengetahuan seperti ini bisa terjadi. Jadi tidak sekedar kita ke atas, tapi juga dari atas kita dapat informasi secara keseluruhan bagaimana Indonesia. Kira-kira seperti itu aja. Baik, terima kasih Mas Pak Koko. Mengingat sudah pukul 11 dan hari Jumat ini untuk persiapan sholat Jumat, saya akhiri saja untuk diskusi sesi 4 ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.